Maaf jika apa yang akan saya sampaikan terdengar kejam, tapi saya mohon tinggalkanlah Sienna, jangan sakiti dia lagi dan pergilah yang jauh dari hidupnya. Dek, Darren sudah memprediksi hal ini pasti akan terjadi, sebisa mungkin ia berusaha menenangkan dirinya. Maaf Tan, saya tahu saya sudah sangat keterlaluan di masa lalu, tapi sekarang saya janji tak akan pernah membuatnya kecewa dan sedih lagi, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, saya tak akan pernah lagi melepas Sienna dari hidup saya. Ucap Darren penuh kesungguhan. Berarti kau tak apa jika mati sekarang juga untuk membuktikan cintamu pada Sienna. Darren menelan ludahnya mendengar ucapan itu. Maaf Tan, tapi apakah ada cara lain? Kalau saya mati bagaimana dengan mereka nanti? Saya masih ingin berada di samping mereka sampai Sienna tua nanti dan sampai putraku tumbuh besar bahkan memiliki keluarganya sendiri. Mama Sienna melihat kesungguhan di mata Darren, menurutnya Darren lumayan sebagai seorang pria. Semua yang ada pria itu terlihat sempurna, hanya saja ia belum bisa menerima apa yang dilakukan Darren pada Sienna di masa lalu, makanya dia ingin keduanya berpisah karena tak ingin Sienna kembali tersakiti jika Darren tak benar-benar serius padanya. Apa yang kau bicarakan bersama mamaku tadi? Tanya Sienna saat sudah berada di kamarnya. Tadi ia melihat Darren dan mamanya sedang mengobrol dengan raut wajah yang sangat serius, tapi keduanya menyudahi obrolan saat melihat kedatangan Sienna. Memangnya apa lagi? Mamamu hanya memperingatkanku untuk tak lagi menyakitimu. Darren mendekat pada Sienna yang sekarang sedang berdiri di depannya. Sekarang aku tahu dari mana sikap barbarmu itu. Ucapnya disertai senyum di wajahnya. Mana ada aku barbar, kau tak melihat aku ini adalah wanita yang lemah lembut dan penuh sopan santun. Baiklah, aku percaya ucapanmu, lalu bagaimana kerjaanmu hari ini, apa lancar? Tanyanya dengan tangan yang sibuk menari memperbaiki rambut Sienna yang sebenarnya sama sekali tak berantakan. Sienna merasa senang dengan pertanyaan itu, setidaknya ia merasa memiliki seseorang untuk membagikan kisahnya. Sienna memang sangat suka menceritakan apa yang dialaminya pada orang-orang terdekat, tapi terkadang ia merasa mereka terbebani dengan apa yang diceritakan, bukan terbebani sih tapi lebih pada bosan mendengar apa yang diceritakannya. Kau yakin ingin mendengarnya? Darren mengangguk, menarik tangan Sienna duduk di sofa dan mulai mendengarkan cerita wanita itu. Katanya ingin mendengar ceritaku. Ucap Sienna melihat Darren yang kini sudah tertidur lelap di sampingnya. Sienna tak sadar saja kalau sudah bercerita hampir selama 3 jam. Darren bangun, tubuhmu bisa sakit jika tidur sambil duduk seperti ini. Ucapnya membangunkan tapi sama sekali tak mendapat respon. Mau tak mau, Sienna memperbaiki posisi tidur Darren membiarkan pria itu terbaring di atas sofa yang tak lebih panjang dari tubuhnya. Bukan salahku jika besok kau pegal-pegal. Ucapnya setelahnya masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Paginya Sienna terbangun, matanya melebar saat melihat wajah Darren tepat berada di depan wajahnya, kapan pria itu pindah dan naik ke ranjangnya. Tak ingin mengganggu tidur Darren, dengan pelan Sienna bergerak dan turun dari ranjang, wanita itu bahkan berjalan pelan, sedang Darren membuka matanya dengan bibir tersenyum begitu mendengar suara pintu kamar mandi yang ditutup. Pria itu sudah bangun hampir sejam lalu dan memutuskan pindah ke ranjang untuk melihat wajah Sienna. Darren kembali memejamkan matanya saat mendengar bunyi pintu kamar mandi. Sienna melihat jam dinding yang menunjukkan hampir pukul 8 pagi, memutuskan mengganti pakaiannya terlebih dulu sebelum membangunkan Darren, karena akan sangat bahaya baginya jika membangunkan pria itu dalam keadaan hanya memakai handuk. Darren bangun, apa kau tidak punya kerjaan? Darren pura-pura menggeliat, mengucek satu matanya lalu melihat Sienna dengan wajah tersenyumnya. Morning, ucapnya. Bukannya membalas Sienna malah bertanya lagi. Apa kau tak memiliki kerjaan? Kenapa kau menjadi pria pemalas seperti ini? Siapa yang jadi pria pemalas? Aku hanya sedang ingin menghabiskan waktu bersamamu dan Aaron sebelum nanti akan sangat sibuk dengan kerjaanku. Ucapnya mendudukan tubuhnya di atas ranjang. Sienna, kalau aku mengajakmu pulang ke negara kita apa kau mau? Tanyanya. Sienna menggeleng. Aku memiliki banyak pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan. Aku sudah menandatangani beberapa kontrak yang tidak bisa kubatalkan sampai 2 tahun ke depan. Jadi kau tidak bisa ikut pulang bersamaku. Sienna kembali mengangguk. Maaf tapi aku benar-benar tak bisa meninggalkan pekerjaanku sekarang. Sienna sedikit meminta pengertian, ia merasa lega saat Darren mengangguk. Sepertinya minggu depan aku harus pulang. Tidak apa-apakan aku meninggalkanmu di sini. Kau tenang saja, lagian di sini juga masih ada mama yang akan menjagaku dan Aaron. Tapi keberadaan mamamu malah mengancamku Sienna. Gumannya dalam hati. Kau tenang saja Darren, aku bahkan bisa melewati 4 tahun di negara ini. Asteris.
Kau benar-benar akan kembali ke negaramu? Tanya Mama Sienna pada Darren dengan raut wajah bahagia. Ia sangat senang karena berpikir Darren memilih pulang ke negara mereka dan tak akan kembali lagi pada Sienna. Negara kita Mama? Apa Mama lupa kalau Mama juga berasal dari negara itu? Darren menangkap sorot bahagia dari wajah mertuanya menjadi sedikit tak tenang. Ia takut selama kepergiannya mertuanya akan kembali mencoba mendekatkan Sienna dan Steve. Iya Tan, tapi akan kuusahakan untuk kembali ke sini secepatnya karena aku tak bisa meninggalkan Sienna dan Aaron di sini sendirian terlalu lama. Ucapnya membuat mertuanya sedikit mencibik kesal. Kau tak perlu buru-buru, selesaikanlah pekerjaanmu dengan baik. Aku dan Aaron pasti akan baik-baik saja. Ucap Sienna menenangkan Darren. Kalau bisa kau tak usah kembali ke sini lagi, sambung Mama Sienna dengan nada juteknya. Ma kok ngomong gitu sih? Ucap Sienna lagi sedang mamanya sama sekali tak peduli dan melangkah meninggalkan Sienna dan Darren. Kalau biasanya menantu pria akan menjadi kesayangan ibu mertuanya, hal itu sama sekali tak terjadi pada Darren, karena sampai detik ini pun Mama Sienna sama sekali belum bisa menerima kehadirannya. Daddy Mommy Alon sudah siap. Aaron berlari menghampiri keduanya. ********. Jaga diri baik-baik, kalau kerjaanku cepat kelar aku pasti akan langsung ke sini. Darren membelai lembut wajah Sienna, ingin sekali ia mencium bibir wanita itu tapi sekarang sedang ada Aaron dan menurutnya putranya belum cukup umur untuk melihat, makanya ia memutuskan untuk tak lupa juga mencium pipi Aaron sampai beberapa kali. Kamu jangan nakal ya, jaga momimu dengan baik. Aaron mengangguk, tapi Dedi pulangnya jangan lama-lama kalau tidak Alon akan mencari Dedi balu untuk momi. Ucapnya mengerjai sang Dedi. Mulai lagi. Ucap Sienna karena tahu akan terjadi perdebatan panjang di antara putra dan suaminya, makanya Sienna buru-buru menyela dan berpamitan pada Darren karena sebenarnya dia memiliki jadwal syuting pagi itu. 3 hari berlalu, Darren meminta Reva untuk terbang ke Munich menemani Sienna karena sepertinya pekerjaannya akan berlangsung lebih lama, bahkan jika diprediksi Darren sama sekali tak bisa meninggalkan pekerjaannya sampai kurang lebih 3 bulan ke depan. Makanya ia meminta Reva untuk menjaga Sienna. Awalnya Reva menolak karena juga memiliki pekerjaannya sendiri yang tak bisa ditinggalkan, kalau tidak dia akan benar-benar dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja selama beberapa tahun terakhir ini. Rev, please bantu kakak ya. Mohon Darren. Akhirnya setelah banyak alasan yang diberikan, Reva mau juga membantu. Wanita itu bahkan menyerahkan surat resign-nya karena tak mungkin dia mengajukan cuti selama itu dan tentu saja pasti tak bisa karena karyawan sepertinya memiliki jatah cuti yang hanya 12 hari selama setahun. Brooke, seseorang tak sengaja menabrak tubuh Reva saat wanita itu berjalan keluar dari bandara. Oh astaga, dia tampan sekali. Puji Reva dalam hati. Maaf tadi aku tak sengaja, apa kau tidak apa-apa? Geva menggeleng. Aku tak apa, tapi lain kali kau harus menggunakan matamu dengan baik agar tak menabrak orang lain dan membuatnya kesusahan. Ucap Reva. Ternyata wajah tampan pria yang menabraknya hanya mampu menarik perhatiannya bahkan tak sampai 1 menit dan wanita itu kembali kesal. Bagaimana tidak, kopi yang tadi dipegangnya sekarang berpindah pada pakaian cantiknya, bahkan sedikit membasahi area lehernya, membuatnya sedikit jijik. Maaf Nona, saya sama sekali tak sengaja. Ucapnya meminta maaf. Memangnya dengan permintaan maafmu itu bisa membersihkan pakaianku? Ada apa sih Rev? Kenapa ribut-ribut? Tanya mamanya menghampiri. Ternyata Mama dan Papa Darren memaksa untuk ikut bersama Reva karena sudah sangat merindukan Sienna. Mereka juga sangat ingin bertemu dengan cucu pertama mereka yang biasanya hanya bisa dilihat dari beberapa postingan Instagram Sienna dan beberapa berita tentang Sienna. Lihatlah Ma, pakaianku kotor karena ulahnya. Maaf Tante, saya sama sekali tak sengaja, ucapannya meminta maaf. Tadi ia berjalan dengan sedikit buru-buru karena baru saja tiba dari Singapura dan asistennya mengatakan ia memiliki jadwal pemotretan untuk sebuah brand. Sudahlah Rev, dia sama sekali tak sengaja. Mamanya mempersilahkan pria itu pergi karena sepertinya sedang buru-buru. Ih Mama, lalu bagaimana dengan pakaianku? Kau bisa menggantinya di toilet Rev atau kau bisa menggantinya saat kita tiba di rumah kakak iparmu. Reva membuang nafasnya kasar lalu berjalan terlebih dulu meninggalkan mamanya dan menghampiri papanya yang tengah menunggu mereka di dalam sebuah mobil yang sudah disiapkan Akbar untuk menjemput mereka. Entah apa dosaku, anak-anakku semuanya mengikuti sikap arogan papanya. Ucap Mama lalu menyusul langkah Reva. Kalian siapa? Tanya Mama Sienna pada orang tua Darren dan Reva begitu mereka memasuki rumah Sienna. Kamu pasti mamanya Sienna, perkenalkan kami orang tuanya Darren dan ini Reva adiknya Darren.
Ucap Mama Darren memperkenalkan diri dengan memberikan tangan kanannya yang sama sekali tak mendapat sambutan dari Mama Sienna. Wanita parubaya itu hanya memberikan tatapan tak sukanya, melihat satu persatu keluarga Darren. Untuk apa kalian ke sini? Apa belum cukup penderitaan yang dialami putriku selama ini? Maafkan kami untuk itu, selama ini kami berusaha mencarinya tapi sama sekali tak ada petunjuk tentang keberadaannya. Untuk apa kalian mencarinya lagi, untuk membiarkannya menderita lagi hidup bersama putra kalian? Untung saja Sienna sama sekali tak pernah menceritakan tentang perbuatan kasar yang sering Darren lakukan pada siapapun termasuk mamanya. Wanita itu hanya mengatakan sudah menikah tanpa sepengetahuan mamanya dan akan berpisah dari suaminya karena suaminya memiliki wanita lain dan memberitahu tentang anak yang dikandungnya. Apa maksudmu? Kami begitu menyayanginya. Ucap Papa Darren dengan nada tak sukanya terhadap apa yang diucapkan Mama Sienna. Sudahlah Pak. Mama Darren mencoba menenangkan suaminya karena takut suaminya menjadi emosi dan malah akan menghancurkan apa yang sudah diusahakan putranya. Dengar ya kalian, aku sama sekali tak akan pernah membiarkan putriku kembali bersama pria yang pernah tak menghargainya. Mama Sienna kini sudah mengeluarkan air matanya, teringat saat pertama Sienna memberitahukannya tentang Darren. Saat itu Sienna menangis sejadi-jadinya, wanita kuat dan pemberani itu untuk pertama kalinya menangis karena seorang pria. Dapat Mama Sienna rasakan bagaimana hancurnya perasaan putri kebanggaannya saat itu. Bagaimana bisa dia memaafkan seseorang yang sudah begitu sangat menyakiti perasaan Sienna? Wanita itu bahkan harus berjuang sendirian membesarkan anaknya. Orang tua Darren terdiam di tempat, sebagai orang tua mereka mengerti apa yang dirasakan Mama Sienna. Orang tua mana yang suka melihat anaknya disakiti? Orang tua mana yang suka melihat anaknya menangis? Mereka membesarkannya dengan cinta dan dengan gampangnya seseorang datang hanya untuk menyakitinya. Melihat Mama Sienna masih terisak, Mama Darren berinisiatif untuk memeluknya, mengusap lembut punggung Mama Sienna bahkan ikut menangis bersamanya. Putraku memang keterlaluan, apa yang dilakukannya juga sulit untuk dimaafkan tapi kumohon beri dia satu kesempatan untuk memperbaikinya. Kau bisa melakukan apa saja padanya. Kau bisa memukulnya sesukamu untuk menghilangkan rasa kesalmu, kau bisa menendang kakinya, menamparkan wajahnya, kau bisa memperlakukannya seperti apa yang kau mau tapi tolong berikanlah dia satu kesempatan. Dia memang pernah berbuat salah tapi sekarang aku bisa memastikan bahwa putraku sudah sangat mencintai putrimu dan tak mungkin baginya untuk menyakitinya lagi. Mama Sienna sama sekali tak bereaksi terhadap apa yang dikatakan Mama Darren. Wanita parubaya itu masih setia diam dalam tangisnya. Mama, Papa, Reva. Ucap Sienna kaget bertambah dengan rasa senang saat melihat ketiga orang itu sedang duduk di ruang tamu bersama mamanya. Ma, Pa Sienna kangen banget sama kalian, berjalan dengan langkah lebar dan memeluk kedua mertuanya itu. Sienna memang sangat merindukan mereka, mertua yang sudah seperti orang tua kandungnya. Kami juga sangat merindukanmu sayang, keduanya membalas pelukan Sienna. Ketiganya berpelukan dengan air mata haru yang sudah menetes di wajah masing-masing. Kakak ipar nggak kangen sama aku juga, ucap Reva yang dari tadi berdiri diam di tempatnya. Tentu saja aku sangat merindukanmu, balasnya melepaskan pelukannya dari kedua mertua, berjalan menghampiri Reva, sedikit mencubit pipinya tapi tak memeluknya karena pakaian Reva yang masih kotor. Ini kenapa? Pergilah dan ganti pakaianmu, ucap Sienna dan meminta Art mengantar Reva ke kamar tamu. Momi meleka siapa? Tanya Aaron melihat ketiga orang yang menurutnya asing. Astaga cucuku, ucap Papa dan Mama dengan heboh. Kedua parubaya itu menghampiri Aaron dan menggendongnya. Ini Oma sayang dan ini Opa, kami orang tuanya Dedi kamu. Oma, Opa, ucapnya dengan nada menggemaskan membuat seisi rumah tertawa. Aaron begitu senang bermain dengan Oma dan Opanya. Perkenalkan ini auntinya Aaron, cantik kan? Ucap Reva yang kini sudah berdiri di depan papanya, berniat mengambil Aaron dari gendongan papanya, tapi sama sekali tak diberikan, pria parubaya itu masih ingin menggendong cucunya.